Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Kami berempat, Ibu, saat ini Iya. sedang menjalankan program pendidikan guru penggerak angkatan Iya, Pak. ke-11 Kota Paiton, Bu. Iya, Pak. Jadi terkait hal ini, Ibu, di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kami diharapkan untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Oh, iya. Mohon izin, Ibu, saya Ahmad Rifki, guru bahasa Inggris, Ibu, dan di samping saya Iya. silakan. Saya Dewi Marisa, Ibu, guru bahasa Indonesia. Ya, Saya Pak. Ilham, Bu, guru TKJ. Ya, Pak Ilham. Saya Hidayatul Rafles, Bu, guru sejarah. Ya, silakan, Pak. Bisa kita mulai ya, Ibu ya? Ya, boleh. Ya, saya akan coba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, Ibu Siap. ya. Mohon izin, Ibu. Untuk yang pertama ini, Bu, selama Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Ya, kasus-kasus yang Iya, Bu. merupakan dilema etika dan Iya, bujukan moral ya, Pak. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan program guru penggerak Iya. itu sudah khatam lah ya terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Iya. Nah, kalau dilema etika itu kan sifatnya kita berada pada posisi pengambilan keputusan benar vs benar. Jadi keduanya sama-sama benar. Nah, kita memutuskan yang bagaimana. Kemudian kalau bujukan moral itu lebih kepada posisi kita harus mengambil keputusan antara keputusan yang benar dengan yang salah, kan seperti itu. Iya. Nah, posisinya nanti itu perlu pertimbangan bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu sesuai dengan yang benarnya. Karena bujukan moral itu kan kita terkait adanya pengaruh-pengaruh dari pihak luar atau intervensi atasan mungkin ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin seperti itu kalau kita mengidentifikasinya. Kalau yang dilema etika tentunya kita dalam mengambil keputusan itu melihat bagaimana dampaknya dari keputusan yang kita ambil nanti. Kalau terkait dengan bujukan moral yang itu kita akan berusaha semaksimalnya itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Artinya kita berusaha untuk meminimalisir intervensi ataupun pengaruh-pengaruh dari pihak luar. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan untuk mengidentifikasi kasus seperti itu, Pak. Iya. Makasih, Ibu. Luar biasa ya, Bu ya. Kita lanjutkan, Ibu ya. Iya. Jadi selama ini, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya. Nah, ini sesuatu yang sulit ya kita lakukan biasanya. Di mana kita mesti mengambil keputusan yang kedua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kedua-duanya itu sama-sama baik. Nah, dalam hal ini mungkin yang saya lakukan selama ini, yang pertama itu akan mencoba melihat dampak dari keputusan itu. Nanti dari keluasan dampaknya. Jadi bagaimana dampak nanti keputusan kita ambil, apakah itu berdampak luas atau berdampak kecil. Jadi kalau saya itu akan berupaya mengambil keputusan itu yang dampak positifnya lebih luas. Nah, artinya ada sesuatu mungkin yang mesti kita abaikan, tetapi itu tidak kita abaikan begitu saja. Kita akan berusaha memberikan pengertian bahwa keputusan ini memang kita tujukan ke bermanfaatan yang lebih luas, dampaknya yang lebih luas, seperti itu. Demi kemaslahatan orang Iya, banyak. kita berupaya keputusan yang kita ambil ini dampak negatifnya minimal. Iya. Oke, Ibu. Iya. Makasih, Bu. Ya, Dan kemudian untuk- juga di samping itu kita juga melihat pengaruh jangka panjangnya. Iya. Nah, apakah keputusan ini pengaruhnya dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang? Jadi dalam mengambil keputusan itu kita melihat dampaknya jauh ke depan. Nanti masa depan anaknya seperti apa? Kalau misal ada kasus permasalahan siswa, kita harus dihadapkan pada dua situasi. Harus misal yang pertama keputusan kita ambil itu kemungkinannya siswa kita stop, artinya kita DO atau kita pertahankan. Nah, di sini ini kan posisinya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau anak ini kita cut, nah itu kebajikannya ke
dampaknya ke siswa-siswa yang tinggal. Misalnya dia ada kasus kalau ini kita pertahankan, otomatis yang teman-temannya yang lain akan ikut-ikutan. Loh, kita berbuat kesalahan ini masih bisa kok sekolah di sini. Kita lakukan ini ternyata nggak apa-apa, masih bisa kita lanjut, nggak ada dampaknya. Nah, kalau seandainya anak ini kita DO, kita harus pikirkan lagi ke depannya. Anak ini setelah keluar dari sekolah kita, dia kan kita harus bayangkan juga seperti apa dia nanti, apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya atau malah lebih parah lagi kelakuannya setelah mereka keluar. Nah, itu perlu pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk ini biasanya kita akan coba mengkomunikasikan dengan berbagai pihak-pihak terkait sehingga nanti keputusan yang diambil itu tidak ada pihak yang dirugikan seminimal-minimalnya. Iya. Luar biasa jawaban dari ibu-ibu. Mungkin untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Debbie. Silakan Bu Debbie. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawaban yang ditanyakan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pujing tadi ya Bu ya. Dan sepertinya tema ini juga sudah matang juga sama Ibu tentang apa di disiplin moral apa ya? Dialektika kepemimpinan. Oke, pemimpinan ya begitu. Dan sekarang pertanyaan lanjutan Bu dari pertanyaan Pak Pujing tadi. Dari masalah yang telah Ibu paparkan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan ya Bu Debbie ya. Biasanya jika ada kasus-kasus tertentu yang saya lakukan pertama sekali itu adalah menganalisa penyebabnya apa. Nah, ini kasus atau kejadian ini apa penyebabnya. Kemudian unsur-unsur yang terkait dengan kasus itu apa saja. Nah, misalnya ada permasalahan siswa, nah yang terkait dengan itu apa saja yang akan mempengaruhi nanti pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus ini apa saja. Nah, itu. Kemudian kita akan selanjutnya mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan terjadinya kasus. Nah, kemudian lagi yang paling penting itu adalah dampak. Dampak kita akan coba analisis dari dampak pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut. Nah, itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, di sekolah misalnya kalau itu misalnya terkait dengan sistem manajemen sekolah, nah kita akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan yang ada di sekolah. Nah, tidak tertutup juga kemungkinan mungkin kita melibatkan pengawas sekolah, komite, nah seperti itu. Jadi tergantung yang unsur terkait dengan kasus itu apa saja. Di dalam pengambilan keputusan kita akan coba berkoordinasi. Nah, baru kita mengambil keputusan. Nah, kemudian juga setelah keputusan diambil, kita tidak diam begitu saja, kita laksanakan keputusan itu dan tentunya setelah itu kita evaluasi. Nah, bagaimana dampak dari keputusan yang kita ambil. Nah, ini berguna juga untuk pengambilan keputusan untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi kalau misalnya kita ambil keputusan ini, dampaknya ternyata dari hasil evaluasi sudah baik, nah artinya ini akan menjadi pedoman kita dalam pengambilan keputusan berikutnya di sekolah. Oh ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Berkaitan dengan jawaban yang Ibu lontarkan tadi, apakah selama ini yang Ibu lakukan itu efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul? Ya, sejauh ini mungkin cukup efektif. Namun kalau misalnya yang langkah-langkah tadi yang saya sebutkan kita katakan efektif, tentunya kita tidak tidak berhenti sampai keefektifan itu saja. Tentu kita akan adakan upaya-upaya lagi, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan agar betul-betul keputusan yang kita ambil ini, yang prioritas kita dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan siswa, masa depan siswa. Nah, jadi kita akan berupaya lagi meningkatkan bagaimana nanti keputusan-keputusan yang diambil itu memang berpihak kepada siswa dan menguntungkan siswa. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Memang benar sekali keputusan yang diambil memang seharusnya berpihak kepada siswa Ibu ya. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilontarkan juga dari teman saya itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya Bu, tentang hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Nah, pertama sekali yaitu karena dilema etika itu kan kita mengambil sebuah keputusan
yang benar lawan benar. Ini benar kalau kita ambil, ini benar juga. Ambil ini benar juga. Nah, kita mesti pilih yang mana. Itu sudah sebuah tantangan yang besar. Namun juga di samping itu kan ada juga nanti intervensi-intervensi dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus itu. Kemudian juga nanti dampak, dari segi dampak, tantangan yang lebih besar itu adalah dari segi dampak. Saat kita ambil keputusan A, nah nanti pasti akan ada riak-riak dari pihak yang mungkin di saat kita ambil keputusan A, maka pihak yang B pasti akan ada merasa dirugikan. Maka riak-riak dari sana itu juga merupakan sebuah tantangan. Kemudian juga dari segi integritas sekolah. Di saat kita ambil keputusan misalnya seperti kasus siswa tadi, kita mengeluarkan siswa dan kita mempertahankan siswa, nah itu akan berpengaruh pada nama baik sekolah. Nah, itu juga tantangan, dan mungkin ya banyak sebenarnya tantangan yang harus kita temukan dalam pengambilan keputusan. Namun pada saat kita diposisikan harus mengambil sebuah keputusan, apapun tantangan itu, kita mesti memperkuat koordinasi terutama kita yang ada di sekolah, sehingga keputusan ini bisa kita ambil dan bisa dilaksanakan dengan baik dan dampaknya juga baik untuk sekolah. Oke, Bu. Baik, jadi intinya nanti harus baik untuk kedepannya ya, Bu ya. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 ITIKA ini, Bu? Ya, kalau berkenaan dengan jadwal untuk penyelesaian kasus-kasus, kalau kasus itu kan sifatnya situasional ya Pak ya, Bu ya. Jadi sebenarnya kita ya situasional, tergantung jika seandainya ada kasus yang mesti kita selesaikan ya kita laksanakan secepatnya. Nah, kita juga punya prinsip tidak mau berlarut-larut, ada masalah kita pending-pending, tidak. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada kasus yang harus diselesaikan, secepatnya kita selesaikan. Kemudian juga di samping itu kalau waktu yang rutin atau secara berkala, nah mungkin Bapak Ibu tahu di sekolah kita kan selalu adakan koordinasi setiap bulan dengan semua warga sekolah. Nah itu juga salah satu bagaimana kita mengantisipasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah mungkin seperti itu Pak Dayat. Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi saya coba kembali melanjutkan pertanyaannya Bu. Cukup menarik sih Bu, saya melihat cerita Ibu tadi bagaimana proses dalam pengambilan keputusan. Nah jadi di sini Bu, saya yakin dalam pengambilan keputusan ada faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan Bu. Kira Bu ada nggak seseorang ataupun faktor lain yang bisa memudahkan Ibu dalam pertimbangan pengambilan keputusan tadi? Ya, terima kasih Pak Ilham. Faktor-faktor yang membantu atau memudahkan kita dalam mengambil keputusan, yang pertama sekali itu adalah saya masih punya prinsip segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Berarti harus ada pemahaman konsep tentang etika atau sebuah nilai-nilai kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya regulasi-regulasi yang terkait dengan pengambilan kebijakan yang ada di sekolah. Nah, itu juga memudahkan kita. Dan yang terpenting adalah koordinasi dengan tim yang ada di sekolah. Jadi yang memudahkan itu adanya komunikasi yang lancar antara sesama kita, terutama di unsur manajemen sekolah. Nah, itu adalah sesuatu yang memudahkan saya dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nah, satu lagi Bu, sebagai penutup Bu, di sini kita akan mengambil semacam hikmahnya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, apa kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu dapatkan selama pengambilan keputusan tadi Bu? Ya, pembelajaran yang didapatkan selama pengambilan keputusan. Yang pertama sekali, setiap kasus itu punya keunikan tersendiri. Kemudian dalam penyelesaian kasus itu perlu seni bagaimana kita dalam mengambil keputusan, seni kita berkoordinasi dengan kawan-kawan ataupun unsur-unsur yang terkait. Kemudian juga yang menarik atau pembelajaran bagi saya bagaimana meyakinkan rekan-rekan di sekolah atau unsur-unsur yang terkait di sekolah bahwa apapun yang kita lakukan di sekolah ini adalah untuk kebaikan siswa, adalah untuk memenuhi kebutuhan atau harapan-harapan siswa. Karena kita sekolah kan diamanahkan oleh banyak ratusan orang tua untuk menjadikan anaknya ini menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik. Nah, jadi yaitu dalam pengambilan keputusan kita
yang menjadi tujuan utama kita, prioritas utama kita adalah siswa gitu. Itu mungkin pembelajaran yang saya dapatkan, kemudian dengan adanya berbagai kasus yang terjadi di sekolah kita itu juga menjadikan sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk memperkokoh saya sebagai top manajemen di sekolah. Nah, mungkin seperti itu. Oke, cukup bagus sekali Bu. Terima kasih Bu atas apa yang telah Ibu ceritakan kepada kami. Itu sebagai modal bagi kita sebagai dalam menempuh pendidikan CGP kali ini ya. Jadi ini sebuah pelajaran, sebuah pengalaman. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Cukup rasanya Pak. Cukup? Cukup Ya. Oke, kalau sudah cukup Bu, terima kasih Bu atas waktunya, atas pembelajarannya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Payakumbuh, dan kami bertiga dari SMKN 4 Payakumbuh Ustaz. Jadi kami dalam hal ini ingin mewawancarai Ustaz dalam kegiatan sesuai dengan modul 31 di pendidikan guru penggerak tentang dialektika kepemimpinan. Saya Ahmad Rifki, bidang studi bahasa Inggris Ustaz, dan di sebelah saya Ilham Ilahi, Ustaz, bidang TKJ. Saya Hidayatul Rafles, mata pelajaran sejarah. Insya Allah. Bisa kita mulai Ustaz ya? Bisa. Jadi kita coba dengan beberapa pertanyaan Ustaz ya, yang kita tanyakan sama-sama. Yang pertama Ustaz, selama ini ketika Ustaz menjadi kepala sekolah, bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustaz? Di sekolah kita ya. Iya Ustaz. Ya, selama ini saya lakukan untuk mengidentifikasi atau mengenali dilema etika ketika ada nilai atau prinsip yang bertentangan. Ya, misal untuk memilih antara kepentingan siswa atau kebutuhan mereka dengan aturan sekolah. Sebagai contoh kasus, di saat ada pelatihan yang harus diikuti oleh guru kita, sementara di jam atau hari itu juga mereka ada jam mengajar di kelas. Ini kalau kita lihat kan sama-sama manfaat, ikut pelatihan dia untuk meningkatkan kompetensi sang guru. Sedangkan di waktu itu juga ada jam pelajaran yang harus mereka tunaikan. Tugas utama, Ustaz ya. Tugas utama guru. Nah, saya melihat dari sisi positif dua kondisi ini ya. Guru tetap kita izinkan untuk mengikuti pelatihan. Untuk kelas yang kosong kita berbantukan dari guru yang ada di sekolah yang jam kosong. Akhirnya guru bisa mengikuti pelatihan dan siswa juga bisa mengikuti pembelajaran. Lebih-lebih di sekolah Al-Fat ini yang sekolah sistem boarding, banyak pelajaran atau program lain yang menjadi prioritas ya, diantaranya ada tahfiz bahasa Arab. Jadi alhamdulillah tidak ada siswa yang kosong, bisa diisi dengan guru tahfiz, guru bahasa Arab dan lain-lain. Mungkin. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Jadi ini yang sering terjadi hal seperti ini memiliki kepentingan di antara yang benar nih Ustaz ya. Benar ya. Lalu selanjutnya Ustaz, selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Ustaz, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ustaz menjalankan hal ini dalam pengambilan keputusan? Ya, saya akan melihat kasus itu yang menjadi prioritas. Ya, dua sisi yang baik. Namun ketika satu diambil, tidak ada sisi lain yang terzalimi atau terabaikan. Nah,
dua-duanya ada sisi baik, ada sisi positifnya. Namun kita menjalankan mana yang menjadi prioritasnya. Kemudian juga sebelum kita putuskan, melihat dampaknya ke depan, baik jangka pendek dan panjang, juga hal nilai-nilai positif yang diperoleh oleh siswa maupun ke sekolah. Serta dalam mengambil keputusan ini, kita tidak sendiri, tapi juga melibatkan tim dari sekolah, terutama wakil, termasuk juga kita mengkomunikasikan ke pihak yayasan. Seperti itu. Ya. Lalu Ustaz, dalam hal pengambilan keputusan seperti ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan Ustaz selama ini? Ya, langkah yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya. Iya. Jika di sana banyak manfaat dan juga dampaknya yang baik, serta melibatkan yang tadi saya sampaikan dari sekolah, kemudian baru kita mendengar masukan-masukan dari kawan-kawan. Setelah itu baru kita putuskan bersama, kemudian mengikuti atau mengontrol kegiatan berlangsung seperti apa. Kira-kira seperti itu. Siap, pasti Ustaz. Dan mungkin untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Ilham. Oke. Kita jadi gini, cukup menarik ya sudah mendengar kita tadi bagaimana ada dua kewajiban yang mesti kita pertimbangkan, keduanya sama-sama baik dari saya. Benar. Cuma jadi memang ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan, mana yang baiknya, mana yang mudaratnya gitu. Nah jadi gini Ustaz, dari pengalaman Ustaz tadi, saya kira hal apa saja yang selama ini sangat efektif dalam rangka pengambilan keputusan? Tentu ya sangat efektif itu melibatkan tim untuk mendengar masukan dan usulan dari mereka, pandangan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ya. Termasuk seperti katakan tadi bahwa kita karena di bawah yayasan tetap mengkomunikasikan ke mereka dan mendapat persetujuan dari pihak yayasan supaya apapun yang terjadi di kemudian tidak terjadi pemahaman yang salah kemudian menjadi sebuah masalah. Tapi ketika ini sudah disepakati bersama, maka apapun hasilnya kita tanggung bersama-sama. Itu budaya itu yang kita bangun terutama saya pola memimpin seperti itu. Nah, kemudian kan tentunya setelah ada langkah-langkah tadi yang efektif, itu ada namanya tantangan Ustaz. Benar. Nah, kira apa tantangannya Ustaz dalam langkah pengambilan keputusan ini? Untuk tantangan dari pengalaman yang ada, itu di saat tidak transparan dan tidak disampaikan dengan jelas itu kepada guru-guru. Di saat guru tidak mengetahui, maka ini apalagi ini. Dan ini beberapa model kasus yang kita dapati. Tapi di saat kita sampaikan, jelaskan ke mereka, oh baru keluar O-nya. Oh, katanya gitu ya? Iya, tapi kalau dari orang tua sejauh ini alhamdulillah tidak ada menjadi kendala atau tantangan, termasuk dengan yayasan. Ya, yang penting kita komunikasikan ke sana atau mendapat persetujuan. Selama itu yang mendukung hal positif, sejauh ini alhamdulillah yayasan tidak dipermasalahkan. Tantangan yang saya sampaikan tadi itu justru terjadi di majelis guru ketika tidak mereka pahami sebuah kegiatan, semua kasus dengan utuh. Gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu ya Pak, apa Ustaz, cukup menarik, kita pindah ke yang lainnya gini Ustaz. Nah, jadi misalkan gini Ustaz, ketika ada dua atau lebih lah satu situasi tadi, nah bagaimana strategi Ustaz dalam masalah waktu atau penjadwalannya? Apakah langsung ketika ada situasi langsung ditindak, ataukah ada langkah-langkah lain supaya dengan waktu yang tertentu gitu? Jadi bagaimana? Apakah Ustaz punya waktu
khususnya, apakah langsung ditindakkah, apakah nunggu dulu langkahnya gitu? Saya biasanya melihat jenis kasusnya. Jika kasus itu sifat yang mendesak, itu secepat mungkin kita eksekusi. Tapi ketika kasus yang begitu kompleks melibatkan pihak lain, kita butuh waktu, kita dalami kasusnya, kita lihat kronologinya, kemudian meminta waktu, dan bahkan saya membentuk tim khusus sementara. Jadi mana bagian yang mengumpulkan data-data, mana yang mengkomunikasikan kasus itu ke pihak yang berkaitan, semacam itu penyelesaian yang kita jalani. Yang masih mungkin bisa bantu teman lain, ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya gini Ustaz. Ketika ada masalah, ada nanti terus kan dibentuk timnya dulu gitu. Iya. Atau ditindaklanjuti tergantung kasusnya gitu. Benar ya. Jadi ketika ada masalah tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Iya. Faktornya tentu tim dari sekolah ya, baik terutama tim manajemennya yang guna mereka memberi masukan dan apa kepada kita yang sangat objektif, yang sangat berharga. Berdasarkan itulah kita untuk mencari solusi atau keluar dari masalah yang ada. Jadi dari kita kita ada tim yang ada di sekolah. Iya, kita melibatkan tim sekolah. Kita jarang sendiri saja kan. Iya. Selain nggak menghargai kawan-kawan, juga ketika hasil itu tidak seperti yang diharapkan, itu kepala sekolah seorang mainkan gitu. Jadi itu guna kita melibatkan semua kawan-kawan. Jangan tinggalkan mereka gitu ya. Tidak. Ya. Oke. Jadi dari semua hal yang tadi, kira-kira itu pembelajaran apa yang kita dapat semua dari pengalaman Ustadz dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama mungkin keterbukaan, transparan kita yang tadi dalam rangka atau berupa asosiasi, penjelasan yang detail kepada kawan, kemudian tidak menutup diri, tidak merasa menang sendiri, hebat sendiri, tapi kita buka ruang itu untuk mendengar pendapat dan pandangan dari kawan-kawan, ya. Dan juga tadi butuh waktu, tidak buru-buru, butuh pengamatan lebih dalam supaya untuk mengambil keputusan itu lebih tepat dan lebih baik. Oke. Barangkali itu saja yang dari saya. Apakah ada tambahan dari Pak Ahmad Rifki atau Pak Ilham? Ya, Cukup ya? Mungkin cukup. Cukup jalan ya? Mungkin itu saja Ustaz. Kami semua bertiga mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ustaz telah sediakan untuk kami untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini dalam mendukung program pendidikan guru penggerak kita yang diangkatan 11 ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami pamit Pak. Ya. Selamat stop. Oke. Mana rasa saya kan? Oh iya. Selamanya sedikit lah. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, semoga sukses. Ya.